Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS dan Excel. Kemudian, saya coba praktekkan juga bagaimana cara membuat tabel R untuk menentukan uh, pertanyaan atau itemnya valid atau tidak. Jadi, saya ingin menerangkan bahwasannya yang biasanya kita ketahui secara umum, uji validitas itu kalau di SPSS itu biasanya bisa dilakukan oleh dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan nilai korelasi untuk menentukan pertanyaannya valid atau tidak. Kita menggunakan korelasi Pearson. Kalau di SPSS tahapannya analyze, correlation, bivariate. Kita bisa lihat di sini analyze, correlate, bivariate. Nah, biasanya menggunakan cara ini untuk melakukan uji validitas, atau cara yang kedua untuk melakukan uji validitas bisa menggunakan korelasi juga, tapi sudah terkoreksi, atau bahasa Inggrisnya corrected item total correlation. Sama-sama korelasi, cuman yang kedua ini sudah dikoreksi, ya, corrected gitu dia. Tahapannya analyze, scale, reliability. Itu ada di analyze, scale, reliability. Jadi teman-teman untuk menguji validitas pertanyaan-pertanyaan atau item di questionnaire, teman-teman bisa gunakan korelasi yang ini untuk uji validitas, atau teman-teman bisa gunakan menu yang ini untuk melakukan uji validitas. Kita akan praktek dengan dua-dua pendekatan tersebut. Oke, kita langsung mulai contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya ini dia. Nah, di sini ada dua variabel, variabel kepentingan sama variabel kinerja. Ini sebagai contoh. Misalkan variabel kinerja, variabel kepentingan itu ada 15 pertanyaan ya. Di kuesioner ada 15 item pertanyaan. Kep 1, kep 2, kep 3 sampai kep 15. Kep 1 itu artinya pertanyaan pertama dari variabel kepentingan. Nah, kuesionernya ya, di kuesionernya. Ini pertanyaan kedua untuk variabel kepentingan. Sampai ini pertanyaan ke-15 dari variabel kepentingan. Jadi variabel kepentingan itu di kuesionernya ada 15 pertanyaan. Nah, ini misalkan jawaban respondennya seperti ini. Ini dia. Jadi misalkan ada datanya itu terdiri dari 100 responden. Biasanya sih kalau untuk uji validitas ya, biasanya menggunakan 30 sampel atau 30 responden. Tapi untuk contoh ini kita gunakan aja 100 responden. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian untuk variabel kinerja itu juga ada 15 pertanyaan. Kin 1, kin 2, kin 3, kin 1 itu artinya pertanyaan pertama dari variabel kinerja. Kin 2 pertanyaan kedua dari variabel kinerja. Kemudian kin 15 ini pertanyaan ke-15 dari variabel kinerja. Jadi di sini kita mau menguji apakah 15 pertanyaan ini valid atau enggak. Ya, kita mau uji ya. Apakah pertanyaan di kinerja yang ada 15 ini, 15 pertanyaan valid atau enggak? Kita akan uji. Nah, pertama kita mau menggunakan pendekatan yang ini dulu. Tadi kan untuk melakukan uji validitas ada dua pendekatan secara umum ya. Ada pakai korelasi atau pakai korelasi yang terkoreksi. Kita mau gunakan pendekatan yang ini dulu. Nah, sekarang kita coba uji validitas dengan pendekatan yang pertama, tapi kita gunakan Excel terlebih dahulu. Nanti baru kita gunakan SPSS. Jadi kita buat sheet baru, misalkan tadi kan misalkan nih item atau pertanyaan pada kinerja. Pertama kinerja atau kepentingan sih?
kepentingan pada kepentingan. Nah, kita tahu ada 15 ya, 15 pertanyaan. Kep 1, kep 2 sampai kep 15. Oke. Nah, kita akan mencari nilai korelasi. Korelasi atau bahasa lainnya itu R hitung. R hitung. Oke. Nah, R hitung ini dia. Kemudian kita nanti akan mencari nilai R tabel. Nah, itu dia. Baru kita bisa mengetahui hasilnya. Nah, hasilnya valid atau tidak. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi kita mau menguji apakah pertanyaan ke-1 dari kepentingan valid nggak? Apakah pertanyaan kedua dari kepentingan valid atau enggak sampai 15. Nah, sebelumnya kita mau mencari dulu nilai R tabelnya. Nilai R tabel ini bisa dicari dengan menggunakan tabel R. Saya sudah punya tabel R di sini. Nanti akan saya terangkan bagaimana cara membuat tabel R. Saya buka tabel R. Nih, tabel R. Nah, untuk menghitung nilai R tabel, ya R tabelnya, maka rumus menghitung untuk menghitung nilai R tabel, maka perlu dihitung nilai derajat bebas atau degree of freedom. Itu dia. Nah, derajat bebas itu dihitung jumlah sampel validitas dikurang 2. 2 itu apa? 2 itu sudah ketentuannya. 2 sudah ketentuannya. Nah, kita lihat sampel kita tadi ada berapa? Jumlahnya ada 100 ya. Jumlahnya ada 100. Berarti di sini berarti 100 dikurang 2. Berapa? 98. Jadi di sini derajat bebasnya 98. Nah, karena sudah tahu derajat bebasnya 98, maka kita buka tabel R. Ini dia. Kita lihat derajat bebas baris ke 98. Terus. Nah, ini dia 98. Nih, ya, dapat ya. Nah, terus kita lihat yang mana? Kita lihatlah nilai R-nya. Ini dia. Nah, ini yang kita ambil. Kita lihat kan di kolom dari nilai kritis R. Namanya nilai R tabel. Kalau ini nilai T tabel, ini nilai R tabel. Berapa nilai R tabelnya ketika DF-nya 98? Nilainya 0,196. Kalau 0,19665. Kalau dibulatkan 0,197. Ya udah. Kita buat di sini 0,197. Sama untuk semuanya sama. Kita tarik ke sini ya. Ini dia. Oke. Nah, ini kan untuk kepentingan ya. Untuk kinerja juga sama sih, tinggal kita copy paste saja. Ini untuk kinerja. Di sini kinerja kin 1, kin 2 sampai ini dia. Oke. Ini kita mau hitung berdasarkan ini perhitungan dengan Excel. Nanti kita mau bandingin nih perhitungan dengan SPSS gimana. Kalau nggak percaya, oke. Berarti di sini sampingnya perhitungan dengan SPSS. Di sinilah misalkan. Nah, di sini. Oke. Dengan SPSS. Oke. Nah, sekarang sudah diketahui nilai R tabelnya. Maka sekarang kita mencari nilai R hitungnya. Oh iya, kalau teman-teman mau nyari tabel R, teman-teman tinggal di googling aja sebenarnya bisa sih. Oke, coba kita buka Google. Kita di sini kan, kita buka Chrome misalkan. Di sini R critical table. Nah, ini tabel R PDF. Oh, nah, udah banyak nih, tinggal bisa download. Misalkan nih kita mau ngambil yang PDF lah. Ada nggak yang PDF? Kalau nggak yang inilah misalkan nih. Ini kan tabel R nih. Nah, ini kan tabel R ya, nilai kritis R. Nama lainnya ini dia. Coba sama nggak? Tadi kan kita dapatnya kalau DF-nya 98 ya.
nilai R tabelnya 0,197. Coba kita cek di sini. Kita ambil yang tutil, tutilnya 0,05. Tutilnya ini kan one tail, berarti one tail kita pilih yang 0,025. One tailnya 0,025, tutilnya 0,05. Nah, kita ambil DF-nya berapa tadi? 98. 98. Wah, nggak sampai. Nah, ini kelemahannya kalau kalau di tabel-tabel kadang dia terbatas. DF-nya kadang terbatas sampai berapa nih? 120. Tapi kalau kita ambil 120, berapa nilainya di sini? 120 kita ambil yang di bawahnya. Ini kan nih yang di bawahnya kalau 120. Tunggu ya. Tunggu, ini kurang lengkap. Kita cari yang lengkap aja deh. Tunggu ya tabelnya. Kita cari yang lengkap. Ini sampai berapa? Nah, ini. Sinilah dia. Oke. Di sini for tutil. Oke, kalau tutil berarti kita ambil 0,05. Berarti yang ini. DF-nya 98. Berarti di sinilah 100 ya. 0,195. Sebenarnya 98 sih. Tapi ini 100, 0,195. Di sini berapa? 197. Makanya kita cari yang lengkap dulu. Kita pengen yang lengkap. Gimana yang lengkap ya tabelnya ya? Kadang susah sih nyari tabel R ini. Karena di langkaunya. Tunggu ya. Tabel R nih coba. Kalau nggak ada nanti kita pakai cara yang lain. Nah, ini coba. 98. Nah, ini ada 98. 98 kita lihat one tail-nya 0,05. Nah, pilih yang ini. Yang ini ya. Oke, kita lihat DF-nya 98. 98 sep. Nah, ini dia. 0,1966. Kalau dibulatin kan jadi kalau 3 angka 0,197. Sama nggak? Sama. Ya, itu dia nggak ada beda. Jadi sama ya. Seperti itu dia. Oke. Sekarang kita mau nyari nilai R hitungnya dulu. Ya, valid atau enggak. Jadi, dari sini, untuk kepentingan, ini kita jarakkan dulu aja. Saya matikan layar internetnya. Ini saya matikan dulu. Oke, kita buat skor total dulu. Total. Ya, untuk ini kita hitung sum. Kita hitung totalnya. Di sini kita hitung totalnya. Nah, itu kan. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Sampai sini. Nah, kan udah dapat skor totalnya. Baru kita cari nilai korelasinya. Ini saya giniin dulu aja. Ini biar agak jauh dikit. Oke. Biar agak jauh. Oke. Sekarang saya mau copy ini ke sini. Oke, ini formatnya width-nya misalkan 5. Oke. Ini total. Nah, kita mau hitung nilai korelasinya. Kita mau menghitung korelasi. Hitung korelasi. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus sama dengan coral. Ini nyari nilai korelasi. Totalnya, kita tarik ke bawah. Totalnya, ini. Sampai sini. Jangan lupa di blok. Kemudian tekan F4 untuk mengunci. Teman-teman, masing-masing komputer kadang beda-beda. Ada yang tekan F4 untuk mengunci, ada yang tekan dulu tombol Fn, baru F4. Nah, kadang tiap komputer beda-beda ya. Komputer saya tadi tekan F4. Mungkin kadang nggak bekerja di komputer teman-teman, coba tekan Fn dulu baru F4. Ngunci nggak seperti ini. Itu dia. Kemudian, seperti ini, kita hilangkan hitamnya. Koma. Kemudian kita mau nyari korelasi total dengan cup satunya, maka tinggal kita blok di sini, tarik di sini, enter. Nah, dapat nilai korelasinya, tinggal kita tarik ke sini. Nah, itu dia. Nah, ini nilai korelasinya nih, udah dapat. Jadi ini kan cara bacanya, misalnya yang warna kuning nih. Nilai korelasi antara cup 1 dengan total 0,353. Nilai korelasi cup 2 dengan total 0,344. Nilai korelasi cup 3 dengan total 0,201.
Nah, nilai korelasi ini yang akan menentukan valid atau tidak. Sekarang tinggal kita pindahkan. Ini kita copy. Saya mau pindahkan ke teks dokumen dulu ya. Ini di sini, kemudian saya pindahkan lagi di sini. Kemudian saya supaya ke bawah ini seperti ini. Kemudian saya pindahkan lagi ke sini. Nah, saya mau buat 3 angka di belakang koma. Kita atur 3 angka di belakang koma. Oke, nah dapat ya? Jadi kita sudah bisa menentukan valid atau tidak untuk pertanyaan pada kepentingan. Dikatakan valid itu kalau valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, itu dia. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Ini dia. Valid kalau R hitung R tabel. Nah, sekarang R hitungnya 0,353. Lebih besar nggak dari 0,197? Apakah R hitung lebih besar dari R tabel? Ya, berarti ini valid. Valid. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Apakah yang ini juga valid? R hitung lebih besar dari R tabel? Ya, valid. Ini juga valid. Valid. Wah, ini nggak valid. Ini tidak valid. Tidak valid. Karena apa? R hitung lebih kecil dari R tabel. Nggak valid. Nah, yang ini valid nggak? Valid. 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 Ternyata ada satu yang nggak valid. Si pertanyaan kelimanya. Seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau nggak valid ya dihapus. Seperti itu, dihapus. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang kelimanya. Kelima nggak valid. Oke, sekarang kita mau nguji validitas yang kinerja. Oke, yang kinerja ya. Berarti kita buka lagi di sini. Kita geser dulu ke sini. Nah, ini dia. Oke, di sini kita copy dulu ini kinerjanya. Sini pindahkan ke sini. Kemudian format column width 5. Ini kita mau hitung korelasi. Kita buka ini hitung korelasi. Korelasi. Berarti di sini totalnya. Kita hitung lagi di sini total. Sama dengan sum dari yang pertanyaan yang ini. Nah, ini. Kita blok ini. Enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, itu dia. Sekarang tinggal cari nilai korelasinya sama dengan korel. Kita blok dulu totalnya. Jangan lupa di blok yang ini. Tekan F4 untuk mengunci. F4. Hilangkan hitamnya. Koma. Kemudian kita blok yang ini. Kita blok. Ini dia. Kurung. Enter. Oke, dapat. Tinggal kita copy. Tarik sini. Nah, ini dia. Ini namanya nilai R hitung nih. Tinggal kita copy. Pindahkan ke sini. Kita copy lagi. Pindahkan ke sini. Kita copy. Paste spesial supaya ada ke bawah. Kita pindahkan ke sini. Oh, kita atur 3 angka di belakang koma. Ini dia. Oke, mana yang valid? Kalau R hitung besar R tabel dia valid. Ini valid ya. Kin 1 valid, 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 valid. Nah, ini nggak valid untuk kin 9 ya. Valid. Ini juga nggak valid. Valid, 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 valid. Jadi ada 2 yang nggak valid. Ini sama ini. Oke. Jadi ada yang nggak valid, kita kasih warna kuning lah. Oke, ini nggak valid ya. Sama ini nggak valid. Oke. Itu ya. Nah, ini kita menyelesaikannya kan dengan Excel. Jadi kita tahu untuk pertanyaan kepentingan yang nggak valid tuh si kelimanya nggak valid. Biasanya kayak mana kalau nggak valid? Biasanya dihapus saja, dihapus, kemudian diuji lagi. Nanti akan saya praktekin. Nah, untuk kinerja ada 2 yang nggak valid. Sekarang coba kita bandingkan dengan SPSS. Sama atau enggak? Kita mau menguji. Ini SPSS. Jadi tinggal kita copy. Kita uji yang
kepentingan dulu. Nih, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini SPSS. Oke, kemudian di sini ada kep 1 gitu kan. Kep 2, kep 3, kep 4, kep 5, kep 6, kep 7, kep 8, kep 9, kep 10, kep 11, kep 12, kep 13, kep 14, kep 15, baru total dari kepnya. Oke. Nah, kita mau menggunakan teknik yang tadi, yang pertama. Ini sama dengan Excel. Jadi caranya, pilih Analyze, Correlate Bivariate. Nih. Kemudian kita copy semuanya ke sini. Nah, kan sudah masuk semuanya nih kan. Nih, kita pilih Pearson, kemudian OK. Maka akan muncullah nilainya. Nah, ini kep 1, ini kan kep 1, berapa nilai korelasi terhadap totalnya? 0,353. Sama nggak dengan Excel tadi? Kita bandingkan ya. Sama, 0,353. Yang kedua, 0,344. Sama nggak? Kita lihat di sini, 0,344. Sama, 0,344. Yang ketiga, 0,201. Sama nggak? Kita lihat, sama. Jadi hasil antara SPSS dengan Excel sama. Ya tinggal kita pindahkan misalkan hasilnya. Tinggal kita copy. Pindahkan ya. Kita copy. Kemudian ini output SPSS ya. Misalkan hasil uji validitas dan reliabilitas pada kepentingan. Pada pertanyaan kepentingan. Nah, ini sudah di copy. Ini tinggal kita rapikan. Ini misalkan kita bold. Di sini kita auto fit biar muat ya. Kemudian buat aja sih 7 biar kecil dia. Kemudian buat aja 0 supaya rapi. Nah, kita ambil yang ini nih. Ini tinggal di copy nilai R-nya. Nih sampai sini. Tinggal kita pindahkan di sini. Ini ada bintang, hapus saja dulu bintangnya. Bintangnya kita hapus. Oke, kita hapus bintangnya supaya nggak ada bintang. Bintang tuh artinya dia signifikan, artinya valid gitu. Oke, ini kita hapus. Kita ambil nilai korelasinya, ya kita hapus satu persatu deh. Hapus, 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 hapus. Ini yang kita ambil nilai R hitungnya aja ya. Yang itu nggak dipakai. Hapus, hapus, hapus. Oke, ini semua nilai R tabelnya. Nah, ini berdasarkan SPSS, kita pindahin di sini. Nah, sama nggak antara SPSS dengan Excel? 353, 353. Ini SPSS, ini Excel. Excel, SPSS. Excel, SPSS. Sama, nggak ada beda. Jadi dia sama ya. Oke. Kemudian ini kan untuk... Tadi kan kita tahu yang nggak valid kan kep 5. Jadi untuk melakukan uji reliabilitas, misalkan sini mau variabelnya, kan variabelnya ada kepentingan, kepentingan sama variabel kinerja. Nah untuk uji reliabilitas kita menggunakan nilai Cronbach alpha namanya, Cronbach alpha. Ini hasil. Biasanya dikatakan reliable kalau di atas 0,6. Nah, pada uji reliabilitas ini biasanya tuh menggunakan item-item yang valid aja. Nah, yang valid aja, yang nggak valid nggak usah masuk. Jadi, ini kan kita menggunakan pendekatan korelasi ya. Ini saya geser dulu. Seperti ini. Kita mau pakai cara yang kedua. Nah, oke. Ini kalau kita pakai cara yang kedua ini kita harus pakai SPSS sih. Oke. Jadi ini saya hapus nih, saya panjangin dulu. Kita mau menggunakan cara yang kedua. Ini kita hapus, clear content. Konten aja biar hapus. Kemudian ini kita hapus dulu. Oke. Ini R hitung tapi kita pendekatannya corrected item total
correlation kita pakai yang ini, correlation. Nah, kita pakai R hitungnya, R hitung versi corrected item total correlation. Ini kita akan gunakan dengan SPSS. Oke, gimana caranya? Nah, caranya kita bisa gunakan di sini analyze, scale, reliability. Kemudian, nah di sini kita masukkan cap-nya, tapi yang totalnya nggak usah dimasukin. Dimasukkan ke sini. Nah, ini kan. Kemudian pilih statistik. Nah, ini scale if item deleted. Continue. Oke. Nah, berarti kita lihat. Nah, kita lihat nilai corrected item totalnya parah banget nih. Banyak yang nggak valid. Kita copy aja deh dulu. Kita copy, kita pindahkan di mana ya? Di sini tadi outputnya. Di sini. Di sini kita ini. Oke. Nah, ini dia. Nah, parah banget nih. Ini yang diambil nilainya. Nilainya yang diambil. Wah, nggak valid semua kayaknya. Ini kita copy dulu ya, coba. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Coba kita pindahkan ke sini. Nah, nih. Wah, parah. 0,098 nggak valid. Tidak valid. Kenapa? Karena R hitungnya lebih kecil dari R tabelnya, ya kan? Nah, ini parah nih 0,0 ini parah, nggak valid. Aduh, stres pas ini, nggak valid. Nih nggak valid juga. Nih valid 1 biji yang valid. Ini valid, cuma 1 yang valid. Besar dari tabel. Wadaw, karena dia di atas tabel. Ini yang valid. Wah, kalau ini udah stres nih, mana supaya valid, ya kan? Nah, ini dia nggak valid. Berarti lebih baik menggunakan pendekatan yang mana? Mau R hitungnya versi corrected atau R hitungnya versi ini, R hitung yang biasa, yang original. Nah, itu terpulang lagi sama teman-teman mau pilih yang mana. Tapi biasanya mereka menggunakan salah satu dari 2 pendekatan ini. Seandainya kita pakai pendekatan yang ini, ya udah, tinggal dihapus aja cap 5-nya. Ya kan? Karena dia nggak valid, tinggal dihapus cap 5-nya. Nah, itu dia. Jadi pada saat uji reliabilitas, ya, maka cap 5-nya nggak usah dimasukin. Jadi misalkan nih berapa nilai Cronbach's alpha untuk kepentingan. Oke. Tadi kan yang cap 5 kan nggak valid ya. Berarti kalau kita hanya mau ngambil Cronbach's alpha-nya, analyze, ini scale, reliability, maka cap 5-nya nggak usah dimasukin karena dia nggak valid. Nih, maka kita pilih OK. Kita mau ngambil Cronbach's alpha-nya 0,235, 14 item ya, karena kan 1 udah dibuang. 0,235, sama aja nggak reliable dia. 0,235 itu artinya tidak reliable, jadinya tidak reliable karena Cronbach alpha-nya itu di bawah kan 0,235, kan di bawah 0,6. Parah banget nih kalau kayak gini. Nah, itu dia. Gitu kan? Seperti itu dia. Nah, jadi seperti itulah cara-cara di SPSS sama Excel. Nah, gimana sih solusinya? Nah, solusinya supaya valid, biasanya ada beberapa cara. Biasanya sih, misalkan nih, cap 5 nggak valid ya. Atau mungkin bisa pertanyaan cap 5 itu direvisi, diperbaiki, kemudian disebarin ke lapangan lagi, valid atau enggak. Seperti itu dia. Supaya valid, gitu dia. Jadi di sini oke lah, kalau cap 5-nya sudah dihapus, kan udah valid semua. Tapi dia nggak lolos di Cronbach's alpha-nya, seperti itu dia. Saya nih sebenarnya ini caranya ini hanya prinsip kerjanya aja. Saya mau memberitahu kenapa nggak valid, ya, kenapa nggak valid. Tapi jangan disalahgunakan. Nah, jadi sebenarnya contoh seperti ini. Ini kan tadi kan nggak valid ya. Nah, ini kan kita sebenarnya kita kan
menguji validitas kan menggunakan SPSS ya. Benar kan? Atau Excel. Tahu nggak di dalamnya itu kan dia pakai rumus, ya ada rumusnya. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Kayak mana ya si SPSS menilai valid atau enggak? Nah kan kadang kita pengen tahu, masa pertanyaannya bagus tapi kok nggak valid ya? Nah kan kadang kan kita mikir gitu. Padahal ini saya sudah menyebar loh datanya real ke lapangan, tapi kok nggak valid ya? Gimana sih sebenarnya si komputer ini atau si software ini menilai item-item itu valid atau enggak tuh gimana? Gimana kriterianya? Nah, itu mau saya bongkar. Bukan saya mengajarkan teman-teman untuk manipulasi enggak, cuman saya mau memberitahu triknya. Trik dari si software ini dalam menilai item itu valid atau enggak. Jawabannya ini kata kuncinya. Kestabilan jawaban responden. Nah, ini kata kuncinya. Kestabilan jawaban responden. Kalau jawab jadi si software atau SPSS ya atau Excel si software menggunakan pendekatan apa nih? Kestabilan jawaban dalam memberi penilaian valid atau tidak. Maksudnya apa? Saya langsung praktek aja gini. Kestabilan kata kuncinya. Ini. Coba lihat di sini. Kepentingan. Ingat ya, ini kan ada 100 responden. Kita fokus ke responden nomor 9 dulu. 9. Lihat, dia jawab 5, jawab 1, jawab 3, jawab 3, jawab 4, jawab 5, jawab 2. Ini nggak stabil. Kenapa saya bilang nggak stabil? Habis 5, jeblok ke 1. 1, 3, 3, 3. Oh, 5 jeblok ke 1, kan nggak stabil. Naik ke 3, 3, 4, 5 lumayan stabil. Jeblok lagi ke 2, kan nggak stabil. Kita bandingkan ya nilainya ya. Kalau kita buat stabil orang di nomor 9, maka ini nilai R hitungnya akan naik. Nggak percaya kita buktikan. Stabil itu gimana? Kita bisa aja buat 5. Nah, ini stabil. Nah, stabil tuh. Tuh, kan naik nilai R-nya. Tuh, stabil. Misalkan, mana lagi? Misalkan ini, orang nomor 10. Kita mau buat jawabannya stabil. 1, 2. Nah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini masih stabil nih. Stabil. Nah, lalu tuh, udah mulai oke kan? Nah, kemudian, ada banyak sih yang nggak stabil, tapi nggak apa. Tapi misalkan nomor 17 mau kita buat stabil. 4, 3, 4, 3, 4, 3. Nah, ini stabil juga. Jangan 5, 1, 5, 1. Nah, itu nggak stabil. Ini mau kita buat stabil juga. 1, 2, 1, 2. Ini kan stabil. Satu lagi lah misalkan. Nomor 20. Kita buat 5. Wah, ini stabil banget. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, dengan begini, akan naik biasanya nilai R hitungnya sama nilai Cronbach alpha-nya. Karena kita udah membuat beberapa responden jawabannya stabil. Sekarang kita uji, apakah sudah Cronbach alpha-nya semula berapa? Semula itu 0,235. Ayo kita buktikan, naik atau tidak? Kita copy ke sini. Oke. Kemudian kita scale, reliable. Kita masukkan semua aja. Kita pilih oke. Tuh, 0,69. Wih, sudah di atas 0,6. Sudah reliable. Nah, ini pun sudah valid semua nih. Sorry. Totalnya jangan dimasukin. Sorry. Totalnya jangan dimasukin. Ini kita keluarin. Nah, itu dia. Oke. 0,649 kan sudah reliable di atas 0,6. Ini sudah valid. Ini masih nggak valid ya, Kep 3. Kep 3 nggak valid karena di bawah berapa? Di bawah 0, berapa tadi? 0,197. Oke, coba kita buat stabil lagi. Kita buat stabil lagi jawabannya. Mana yang agak mencolok? Ini 5, 2 kan jomplang. Ya udah, kita buatnya seperti ini. Kemudian ini kita buat 5 semuanya supaya stabil. Jadi seperti itulah si SPSS-nya menilai validitas itu berdasarkan kestabilan jawabannya.
Kelewatan. Oke. Oke, ini kita buat 5. Oke. Satu lagi supaya mudah gini aja. Ini kita blok, tarik semuanya. Set. Wah, itu cara cepatnya. Oke, kita coba copy semuanya. Kita pindahkan lagi di sini. Oke. Ini scale. Kita pilih oke. Cron bus alpha-nya udah 0,813. Tuh, sudah nilai korelasinya, corrected-nya sudah di atas 0,197, udah valid. Nah, seperti itulah si software menilai validnya. Semoga bermanfaat ya. Terakhir untuk mencari nilai tabel R. Tadi kan kita bisa lihat dari Google ya, seperti ini. Cuman Google kadang terbatas sampai 100. Ini saya kasih tahu caranya membuat tabel R. Ini teman-teman harus tahu dulu. Jadi untuk menghitung nilai tabel R perlu tahu nilai derajat bebas ya, seperti di awal tadi, atau DF lah. Degree of freedom. Atau disingkat dengan DF. Oke. Nah, berapa terserah mau berapa sampai berapa. Biasa kan kalau di tabel-tabel itu kan hanya sampai 100 ya, sampai 100. Kita mau buat sampai berapa? Kita buat sampai terserah, sampai 1000 juga bisa. Nah, suka hati kita. Kemudian kita mencari nilai T-tabel. Nah, T-tabel. Oke, kita mau alfanya berapa? Misalkan alfanya untuk 0,05, tutil. Tutil. Ya, tutil. Seperti tadi di sini kan kalau kita lihat di sini, ini kan one tail-nya 0,05, tutilnya kita pakai yang ini. Tutilnya 0,025. Berarti tutil ya. Tutilnya 0,025 berarti one tail-nya 0,025 one tail. Nah, itu sama aja dia. Nah, itu dia. Nah, caranya sama dengan TINV. TINV nih koma berapa? Sorry. Ini sama dengan TINV. Ini TINV. Probability-nya berapa? 0,05 itu kan. Degree of freedom-nya 1. Nah, ini dia. Kita tarik ke bawah. Nah, set. Nah, di sini aja deh kebanyakan. Kemudian baru di sini R tabel. Gimana cara nyari R tabelnya? Ada rumusnya. Mana rumusnya? Ini dia. Akar T-tabelnya dikuadratin dibagi T-tabel dikuadratin tambah DF. Kemudian dihitung akarnya. Jadi, kita buat di sini sama dengan SQRT itu akar. Oke, akar. Kemudian ini T-tabelnya dikuadratkan. Kemudian dibagi. Nih. Kemudian T-tabelnya dikuadratin tambah si DF-nya 1. Enter. Oke. Dapat deh R tabelnya. Tarik aja ke bawah. Set. Nah, coba nih kita mau bandingkan. Sama nggak? Kalau deknya 1, kita mau 3 angka di belakang koma deh. Kita taruh 3 angka di belakang koma. Nih. Kalau degree of freedom-nya 1, R tabelnya 0,997. Sama nggak dengan yang tadi? Oke, kita cek di sini ya. Kalau 1 sama nggak? Sama, di sini 0,969. Oke, 4 angka di belakang koma. Kita aturlah 4 angka di belakang koma. Sama nggak? Sama, 0,969. Kalau deknya 2, berapa di sini? 0,9500. Sama nggak? Kita cek. Sama, 9500. 0,8783. Sama nggak? Sama. Jadi kita bisa buat DF-nya sampai 1 juta pun bisa. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.